Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 10 SMA Strip Madrasah Aliyah semester 1. Oke, kali ini kita membahas mengenai vektor. Nah, besaran dalam ilmu fisika itu terbagi dua jenis berdasarkan besar dan arahnya. Besaran yang hanya memiliki besar tapi tidak memiliki arah disebut besaran skalar. Sementara besaran yang memiliki besar dan arah disebut dengan besaran vektor. Nah, jadi besaran dalam ilmu fisika tadi kita bagi dua, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, besaran skalar dia hanya memiliki nilai ataupun besar, sementara arahnya tidak ada. Nah, contoh besaran-besaran skalar itu laju, luas, volume. Laju, luas, volume, waktu, salah satu contohnya, beberapa contohnya, waktu, energi, usaha, dan lain-lain. Nah, sementara contoh besaran vektor itu ada kecepatan, percepatan, gaya, kemudian berat, momentum, dan lain-lain. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita membahas masalah vektor. Nah, untuk vektor biasa digambarkan dengan anak panah. Dengan panjang anak panah adalah besaran vektor dan arah anak panah adalah arah vektor. Nah, ini dia biasanya vektor digambarkan dengan seperti ini. Panjang anak panah ini disebut dengan besar vektornya ataupun panjang vektornya, sementara arah anak panah ini
Ini adalah arah vektor. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor di sini kita akan bahas metode jajaran genjang. Untuk penjumlahan metode jajaran genjang. Nah, untuk metode lainnya bisa Ananda lihat di buku sekolah. Nah, jadi seandainya ada dua buah vektor, saya gambarkan. Nah, dengan sudut alfa. Nah, jika kita ingin menentukan ataupun menghitung nilai resultan kedua vektor jika dijumlahkan, kita proyeksikan kedua buah vektor sama besar dan sama arahnya. Nah, jadi kira-kira ini proyeksi vektor A dan proyeksi vektor B. Nah, kita tarik garis. Nah, inilah yang disebut dengan vektor resultan ataupun vektor A tambah vektor B. Nah, di mana besar resultan vektor A tambah B itu sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus alfa. Nah, jadi nilai A tambah B ataupun resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus alfa. Nah, ini dia untuk resultannya A tambah B. Nah, sebagai contoh soal, dua buah vektor masing-masing besarnya 6 dan 4 satuan.
dua vektor masing-masing besarnya 6 satuan dan 4 satuan mengapit sudut 60 derajat. Mengapit sudut 60 derajat dengan titik tangkap yang sama dengan titik tangkap yang sama. Nah, coba hitung berapa nilai resultan vektornya. Resultan kedua vektor. Nah, jika kita gambarkan untuk menjawab soal ini, nah kalau kita gambarkan misalkan aja ini vektor A, ini vektor B, nah misal inilah sudutnya 60 derajat. Berarti jika ini kita anggap A 6 satuan, B 4 satuan, nah maka kalau kita tarik nanti proyeksi vektor, ini proyeksi vektor B, ini proyeksi vektor A. Nah, dari sini kita tarik. Inilah resultannya. Nah, nilainya resultan sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 4 kosinus 60 itu harus kita hafal sama dengan setengah. Itu nilai kosinus 60. Nah, berarti akar 36 tambah 16 tambah ini habis 6 kali 4 24. 16 tambah 24 30, 40 tambah 36 berarti akar 76.
Jadi inilah nilainya adalah akar 76 satuan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau resultannya itu adalah A kurang B? Bagaimana menggambarkannya? Nah, jadi jika tadi vektor A, ini vektor B. Nah, kalau kita mau cari A kurang B-nya, nah yang B ini arahnya kita geser kemari. Nah, ini dia untuk vektor min B namanya. Nah, baru kita proyeksikan sama. Ini juga sama. Nah, jadi dari sini kemarin kita tarik. Nah, inilah dia vektor A kurang B. Nah, menjadi pertanyaan, jika nanti di sini alfa sudutnya, maka dari sini kemari, kalau saya sebut ini beta, ini berarti beta 180 derajat dikurang dengan alfa. Nah, nilai daripada resultannya A kurang B itu sama dengan akar, apa bedanya? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kosinus alfa. Nah, inilah bedanya jika vektornya adalah A kurang B. Jadi resultannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos alfa. Nah, jadi untuk di atas tadi, jika A kurang B-nya berarti nilainya adalah akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, karena kan cosnya tadi cos 60 berarti cos 120 kurang 2 kali 6 kali 4 kali setengah. Minnya sudah saya buat kemari, cos 120 kuadran kedua adalah min setengah. Nah, berarti di sini 36 tambah 16 kurang 24. Berarti akar 36 kurang 24, 12 tambah 16, 28. Nah, jika di sini dibuat kurang, maka cosnya cos 60 setengah
Tapi jika Ananda buat di sini tambah, di sini jadinya pakai nilainya adalah kosinus 120. Oke, sampai sini kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.